Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 adalah hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil,
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melakukan kehendak Allah secara benar. Allah mengaruniai kita pengetahuan dan iman sebagai bekal bagi perjalanan hidup kita. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Banyak orang tidak menggunakan pengetahuan dan iman sebagai pijakan dasar untuk membangun hidupnya. Orang tahu bahwa membenci itu mendatangkan permusuhan, tetapi toh orang tetap membenci sesamanya. Orang tahu bahwa berbohong itu menyakitkan, tetapi toh orang tetap berbohong. Orang tahu bahwa mengampuni itu melegakan, tetapi orang lebih suka berlama-lama dalam pengalaman sakit hati. Orang tahu bahwa makan daging berlebihan bisa membuat kesehatan terganggu, tetapi toh di hadapan makanan enak, orang lebih dikendalikan oleh mulut dan perut daripada oleh pengetahuannya. Orang tahu bahwa sakramen tobat itu membawa kedamaian, tetapi orang mengeraskan hati dan lebih memilih untuk menunda pengakuan. Orang lebih menyerahkan diri dituntun oleh perasaan, ambisi, dan kepentingannya. Mari kita melihat sebuah contoh yang lebih dalam dan menuntut kita bermenung secara serius. Tidak sedikit dari kita yang memberi sedekah kepada orang miskin, memberi donasi kepada gereja, menyumbang untuk tunawisma, atau aktivitas amal kasih yang lain, melakukannya bukan atas dasar iman atau relasi dengan Allah, tetapi melakukannya atas dasar kepentingan tertentu dari dirinya. Kita bisa sebutkan di sini misalnya kepentingan balas budi, kepentingan karir politik, kepentingan pencitraan, ataupun kepentingan yang bersifat spiritual, yakni ingin selamat dan masuk surga. Saudara-saudariku terkasih, sesuatu yang terlihat baik, namun jika dicermati lebih dalam, sebenarnya bisa bermuatan kejahatan. Mengapa demikian? Sebuah tindakan disebut baik ketika bebas dari unsur kepentingan, termasuk kepentingan yang bersifat spiritual, seperti ingin masuk surga. Orang tidak bisa disebut baik ketika ia menggunakan kemiskinan sebagai batu pijakannya untuk masuk surga, untuk politik, untuk pencitraan, dan lain-lain.
Inilah salah satu contoh betapa kita perlu menggunakan pengetahuan dan iman untuk membangun hidup yang berkenan di hadapan Allah. Maka marilah kita mengaminkan lagu, "Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku, kehendakku, serta ingatanku. Pakailah diriku dan kau kuasai, perintahlah akan kutaati." Semoga demikian. Amin.